Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Feby Khairunisa Kucaniwangi dari jurusan Pendidikan IPS. Video kali ini merupakan hasil wawancara dengan siswa-siswi mengenai kesulitan belajar mereka. Video ini juga dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester 3 atau UAS mata kuliah Psikologi Pendidikan dengan dosen pengampunya Ibu Maulidah MPSI. Siswa-siswinya merupakan siswa-siswi kelas 4 yang bersekolah di Madrasah Ibtidaiyah Al-Haq Petukangan Utara, Jakarta Selatan. Wawancara dilakukan kepada 5 orang siswa-siswi di hari Senin 18 Desember 2023 pada jam 07.30 sampai 11.00. Langsung saja. Siswi pertama bernama Akila Rahmi dengan usia 9 tahun. Berdasarkan hasil wawancaranya, Akila Rahmi mengalami kesulitan belajar karena materi yang susah, jadi membuat dia tidak mengerti. Selain itu, gurunya kurang jelas mengajarinya. Bahkan di kelas pun dia suka tidak fokus karena anak laki-lakinya yang nakal, jadi membuat guru marah. Akan tetapi, dia mengatasinya dengan belajar sendiri di rumah serta dibantu oleh bundanya. Tipologi belajarnya pun tipologi yang visual dengan mencatat materi pelajaran. Lanjut yang kedua, siswa bernama Alif dengan usia 10 tahun. Berdasarkan hasil wawancaranya, kesulitan belajar Alif tidak jauh berbeda dengan sebelumnya, yaitu materi yang susah jadi membuat dia tidak mengerti, terutama di pelajaran bahasa Arab. Selain itu, gurunya juga terlalu cepat saat menjelaskan, jadi dia terlambat dalam mentranslate kosakatanya. Di kelas pun dia merasa asik karena temannya yang seru, dan hal ini juga menjadi salah satu motivasi dia mau belajar dan masuk sekolah. Cara mengatasi kesulitan dia belajar yaitu dengan belajar sendiri di rumah, seperti nebak kosakata dengan dibantu oleh mamanya. Tipologinya pun sama seperti sebelumnya, yaitu tipe visual dengan mencatat materi pelajaran. Yang ketiga, siswa bernama Bintang dengan usia 10 tahun. Berdasarkan hasil wawancaranya, kesulitannya sama, yaitu materi yang susah jadi membuat dia tidak paham. Saat pembelajaran pun dia tidak fokus karena berisik. Tapi teman-temannya seru-seru. Nah, karena temannya seru-seru ini, cara dia mengatasinya dengan belajar bareng sama temennya, bahkan sampai belajar bareng ke rumah gitu, main di rumah, belajar bareng di rumah gitu. Lalu juga dibantu oleh ibu atau abangnya saat belajar sendiri di rumah. Tipologi belajarnya dia ada tipe yang audio visual karena dia sambil baca tapi tetap dalam suasana yang tenang atau tidak berisik. Lanjut yang keempat, siswa bernama Khalid dengan usia 8 tahun. Berdasarkan hasil wawancaranya, kesulitan belajarnya yaitu materi yang susah dan guru yang jelasinnya tuh cuma 1 kali saja. Lalu dalam dirinya pun belum ada terlalu motivasi untuk mau belajar, cuman mau main game aja gitu. Tapi teman-temannya seru-seru, asik-asik. Nah, cara dia mengatasinya sebenarnya cukup sulit ya, karena kan dia belum ada mau keinginan untuk belajar, tapi tetap dia sesekali tetap belajar, apalagi kalau saat lagi ada ujian gitu kan, dan dibantu oleh ibunya. Tipologinya tipologi yang audio visual dan kinestetik, karena tuh dia sambil tulis, terus suasananya harus tenang, dan kadang tuh dia sambil tiduran gitulah belajar. Jadi ketiganya tuh ada. Yang terakhir, siswi bernama Alena dengan usia 10 tahun. Berdasarkan hasil wawancaranya, kesulitan belajarnya yaitu materi yang susah, terutama matematika dan bahasa Arab. Guru-gurunya sebenarnya ramah dan baik, teman-temannya juga seru. Dan cara dia mengatasi kesulitan belajarnya itu tuh dengan minta guru jelasin ulang atau belajar sendiri di rumah dan dibantu oleh mamahnya. Tipologi belajarnya lebih ke tipe visual dengan membaca. Maka dari itu, kesimpulan yang didapat ialah siswa-siswi kelas 4 Madrasah Ibtidaiyah Al-Haq
Kesulitan belajarnya tidak jauh berbeda, yaitu materi yang sulit, guru yang kurang, atau hanya sekali jelasinnya. Dan ada satu atau dua anak yang belajarnya memang harus tenang gitu, nggak boleh berisik. Tipologi belajarnya beragam, tapi mayoritas visual dengan membaca. Keluarga anak-anaknya pun terutama ibunya ibunya sangat bantu anaknya dalam belajar ya. Baik, itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bye bye.